Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Abadi Biono dengan NIM 71002502159 dari kelas 4. Nah, di sini saya ingin sedikit memberikan tutorial cara penggunaan software tips dan sedikit memberikan penjelasan tentang berbagai macam longsoran. Tujuan saya membuat video ini untuk mengumpulkan salah satu tugas atau responsif praktikum geologi struktur penggunaan DIPS. Untuk asisten pendamping saya yaitu Kakak Tiara Ramadhani Sudirman. Ini nama praktikan yaitu saya sendiri, kos saya. Lanjut, fungsi penggunaan software DIPS dalam mengidentifikasi potensi longsoran. Stabilitas lereng adalah kondisi aman atau tidaknya suatu lereng terhadap kemungkinan terjadinya longsoran. Dalam geoteknik dan pertambangan, analisis ini sangat penting untuk mencegah kecelakaan dan kerugian operasional. Untuk software DIPS sendiri itu digunakan untuk menganalisis stabilitas lereng berdasarkan orientasi bidang diskontinuitas batuan. Software tips sendiri sangat penting dalam dunia pertambangan karena membantu menganalisis struktur batuan secara visual dan matematis, sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi desain lereng tambang. Lanjut, untuk jenis-jenis longsoran. Untuk jenis-jenis longsoran sendiri sebenarnya ada 4. Dan untuk yang pertama itu ada planar sliding atau longsoran bidang. Longsoran bidang adalah jenis kegagalan lereng di mana massa batuan meluncur sepanjang satu bidang diskontinuitas, misalnya bidang kekar, sesar, dan perlapisan yang relatif rata atau planar. Yang kedua ada wedge sliding atau longsoran baji. Longsoran baji adalah jenis kegagalan lereng di mana massa batuan terbentuk baji atau wedge meluncur akibat perpotongan dua bidang diskontinuitas, misalnya kekar dan sesar. Ini untuk jenis longsoran yang ketiga. Ini yang keempat. Untuk yang ketiga sendiri ada fluxural toppling. Fluxural toppling adalah jenis kegagalan lereng di mana kolom-kolom batuan tidak langsung jatuh tetapi membengkok atau melentur terlebih dahulu. Pada akhirnya terguling ke depan. Yang terakhir ya, ada yang keempat ada direct toppling. Direct toppling adalah jenis kegagalan lereng di mana blok batuan langsung terguling ke depan tanpa mengalami pembengkokan atau lentur terlebih dahulu. Ini untuk jenis-jenis longsoran yang sudah saya jelaskan. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam langkah-langkah atau penggunaan software DIPS. Ya, untuk yang pertama, kita tentunya membuka atau memindahkan data yang telah diberikan oleh asisten ke Google Excel. Contohnya seperti ini. Sebentar. Kita buka ke folder. Nah, kita buka nih data yang sudah diberikan oleh pihak asisten. Kita klik. Nah, ketika sudah, ini kan ada strike and dip. Nah, untuk strike ini kita salin, strike sama dip kita salin. Nah, kemudian kita Ctrl C. Karena NIM saya ganjil, saya ingin berarti saya menggunakan ini ya, teman-teman. Kita menggunakan ini. Kemudian kita pindah lagi. Kita buka aplikasi atau software DIPS. Ini pencet aja. Nah, untuk langkah keduanya kita pencet ini bagian new, klik. Nah, kan di sini kan yang ada keterangan nih div sama div direction. Nah, div sama div direction ini bisa kita ubah dengan cara kita pencet ini project settings. Nah, untuk global orientation format ini kita ubah menjadi strike right. Kemudian kita oke. Nah, ini udah terubah. Kemudian kita tempel data yang sudah kita copy tadi dari Excel dengan cara Ctrl V. Nah, setelah sudah, kita pencet ini aja. Terus langkah selanjutnya, kita pencet ini, yaitu vector preset. Nah, ketika kalian sudah mendapatkan bentukan seperti ini, langkah selanjutnya yaitu kita pencet ke dalam object visibility. Kan ini ada yang stereo net overlay. Nah, kita pencet. Di samping stereo ini kan ada tanda plus ya. Kita pencet aja tanda plusnya, kita pindah ke aquatorial. Setelah sudah seperti ini,
kita pencet ini, kontur preset. Nah, setelah sudah seperti ini tampilannya, kita pergi ke display settings. Nah, di sini bagian equal angle kita ubah menjadi equal area. Kemudian kita pencet Ctrl K. Nah, untuk limit cluster size to count with maximum angle ini sebenarnya itu tergantung sama masing-masing asisten yang diberikan. Karena asisten saya memberikan limitnya di 10, maka di sini bisa ubah 10. Kita select. Nah, ini kita pencet di bagian merah-merah ini. Terus ini merah sama kuning ya. Kenapa merah sama kuning? Merah sama kuning itu setahuku ini tuh menandakan longsoran. Jadi kita klik kanan, kita pencet down. Nah, ini teman-teman. Tuh, di sini contraction ini warna-warna kolornya. Setelah udah seperti ini, kita bisa lanjut ke dalam tahap ini. Cinematic Analysis. Kita klik. Nah, maka akan terjadi seperti ini. Nah, untuk data ini, yang bagian Cinematic Analysis kan ada slope dip, slope direction, sama friction angle. Ini tuh tadi kita nyesuaiin data yang di Excel tadi seperti ini. Karena nim saya sendiri ganjil, maka untuk bagian slope direction ini ditambahkan 90 derajat. Jadinya 335. Nah, untuk slope driftnya saya ada di 60. Terus untuk slope direction-nya ini saya ada di 335. Kenapa di 35? Karena kan di sini kan 245, kemudian ditambahkan 90, hasilnya 335. Nah, sudah untuk fraction angle ini benar 30. Terus untuk limit yang tadi kan kita udah pasang 10 ya. Berarti ini bisa kita ubah menjadi kita ubah menjadi 10. Nah, sudah. Kalau sudah seperti ini, kita bisa pergi ke sini, yang add user plan, kita klik. Nah, maaf, kita klik lagi. Nah, ini tuh bebas mau diklik di mana aja, klik. Terus untuk strike and dip ini, kita pakai 245, seperti data yang di Excel tadi, kemudian di sini kita pakai 60. Untuk visibility, kita ini nggak bisa pakai, yang bagian pol sama ID. Kemudian kita oke. Dan ini tampilan hasilnya bisa kita cek. Untuk planar sliding sendiri itu ada di critical 0, totalnya 27%. Maaf, 27 persennya ada 0. Berarti untuk planar sliding ini sangat aman dari longsor. Jadi tidak akan terjadi longsor. Bukan tidak akan terjadi longsor, tapi kemungkinan longsornya itu kecil atau bahkan tidak ada karena 0%. Kemudian untuk di planar sliding sendiri ini kita bisa cek untuk kritikalnya ada 3, totalnya ada 27 dan persenannya itu ada di 11%. Yang artinya kemungkinan terjadi longsor di planar sliding atau di daerah ini tuh berkisar 100%. Maaf, 11%. Nah, ini tuh tempat terjadi longsor dan ini zona amannya. Gitu. Terus ini zona anti longsor dan ini tuh longsornya yang guys yang ditandain tadi. Kemudian untuk baji, nah bisa kalian cek ya teman-teman. Untuk longsoran baji ini tuh longsorannya ya, yang paling kemungkinannya paling besar karena untuk kritikalnya ada di 146, totalnya 350, persennya ada di 41,71%. Nah, 41 itu lumayan tinggi karena gimana ya, bisa dibilang ini tuh sudah termasuk tinggi kayak di atas rata-rata gitu. Jadi kemungkinan longsoran baji ini kemungkinan terjadi longsoran ini 42%. Kira-kira seperti itu. Terus untuk fluctural toppling, uh,
kritikalnya nol, totalnya ada 27, untuk persennya ada nol. Kemudian yang terakhir ada direct. Nah, untuk desktop link ini tuh untuk desktop link ini tuh kritikalnya ada nol, totalnya 350, untuk persennya 0%, untuk baseline-nya ada di 3,70. Oh ya, sedikit meralat, maksudnya sini sini sini. Nah, yang merah ini tuh area pendeteksi longsor. Nah, itu area area pendeteksi longsor. Kemudian yang merah-merah ini tuh elevasi yang tertinggal. Jadi kemungkinan longsor longsor di wedge atau longsor baji ini sangat tinggi. Dan karena nem saya ganjil dan persentase longsoran paling tinggi itu di baji, jadi saya memilih longsoran baji. Kenapa saya memilih longsoran baji? Karena longsoran baji itu terjadi karena ada garis yang bertabrakan. Nih, ini bertabrakan, ini bertabrakan, dan ini bertabrakan. Jadi kan ada satu, dua, tiga garis nih saling bertabrakan satu sama lain. Nah, makanya di longsoran baji ini sangat eh, istilahnya itu mana ya? Longsornya itu terjadi longsornya itu tinggi dibandingkan yang lain-lain seperti planar, planar sliding, structural, dan direct begitu. Jadi kesimpulannya seperti itu ya teman-teman. Kesimpulannya di sini yang bisa saya ambil itu longsor baji itu memiliki persenan yang paling tinggi 41,71%, yang dimana angka ini itu bisa dikategorikan tinggi untuk terjadinya longsoran di suatu daerah. Begitu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dan bisa saya berikan penjelasan. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Saya sendiri, Ismail Bani Wiono, selaku praktikan geologi struktur, mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.